Hai guys. Halo semuanya. Nah, kami dari kelompok 1 mau menjelaskan sedikit nih tentang otomasi industri dan industri 4.0. Sebelumnya, dimulai yuk kenalan dulu. Saya Ricardo. Saya Kim. Saya Theodorus Miguel. Saya Kevin Dewasaka. Saya Felita. Saya Kevin Ravenska. Saya Fiana Leonika. Dan saya Jessica Orensia. Nah, jadi sebenarnya pada tahu nggak sih otomasi industri dan industri 4.0 itu apa? Sebenarnya, otomasi menjadi bahasan penting dalam industri 4.0. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan roadmap Making Indonesia 4.0 untuk menyambut era otomasi dan mempersiapkan Indonesia untuk industri 4.0. Otomasi memiliki potensi untuk merevolusi jenis-jenis industri, terutama di Indonesia, termasuk kuliner, otomotif, tekstil, elektronik, dan bahan kimia. Mau untuk kelanjutannya, yuk kita kumpas lebih dalam. Let's go! Jadi, gimana sih sejarah lahirnya industri 4.0? Nah, pertama kali revolusi industri itu adalah revolusi industri pertama yang terjadi pada akhir abad ke-18 yang ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis. Alat tenun ini pertama kali ditemukan pada tahun 1784. Peralatan kerja yang awalnya bergantung pada tenaga manusia dan hewan, akhirnya digantikan dengan mesin-mesin tersebut. Akibatnya, meski jumlah produksi meningkat, banyak tenaga kerja manusia yang menjadi menganggur. Nah, yang kedua adalah revolusi industri 2.0. Revolusi ini terjadi pada awal abad ke-20 dengan pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Produksi massal ini menggunakan listrik dan jalur perakitan. Lini produksi pertama melibatkan rumah potong hewan di Cincinnati, Amerika Serikat pada tahun 1870. Revolusi Industri 3.0 terjadi pada awal tahun 1970 yang dimulai dengan penggunaan elektrik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Sistem otomatisasi berbasis komputer ini membuat mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh manusia, dan biaya produksi dapat ditekan sedemikian rupa. Nah, pada masa ini, otomasi industri mulai muncul. Sejak awal tahun 2018 hingga sekaranglah diperkirakan merupakan zaman revolusi industri 4.0, di mana industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam bentuk teknologi manufaktur. Pada era ini, industri mulai menyentuh dunia virtual, membentuk konektivitas antar manusia, mesin, dan data yang dikenal dengan nama Internet of Things. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan umum. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri, di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya, sehingga menghasilkan model bisnis baru berbasis digital. Revolusi Industri 4.0 juga mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomasi. Konsep penerapannya berpusat pada konsep otomasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Maka dari itu, otomasi dan industri 4.0 tidak dapat dipisahkan, karena dengan adanya otomasi, lahirlah revolusi industri 4.0. Setelah mengetahui pengertiannya, yuk kita langsung masuk ke contoh penerapan otomasi dan industri 4.0 agar lebih jelas lagi. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet tanpa memerlukan interaksi manusia. Contohnya adalah
CCTV pada jalan raya, dapat melaporkan kasus kecelakaan ke pihak ambulans, dan memberikan alternatif jalur pada GPS. Nah, semua ini dapat tercapai karena bantuan internet. Yang kedua adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai dengan keinginan manusia. Fungsi utama dari AI adalah kemampuannya untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Nah, contohnya adalah, kalau kita sedang cari makanan dan kalau membeli tiket melalui aplikasi, nanti kan ada saran-sarannya tuh. Nah, itulah menggunakan AI. Contoh general application yang berikutnya adalah sistem terintegrasi. Sistem terintegrasi merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Hal ini sangat bermanfaat bila suatu data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya atau output suatu sistem jadi input sistem lainnya. Yang berikutnya adalah Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Contohnya, data dari gejala pasien yang beragam dapat membantu pihak rumah sakit untuk menentukan perkiraan penyakit pasien selanjutnya berdasarkan gejalanya. Dan masih banyak lagi penerapan Industri 4.0 pada kehidupan sehari-hari atau general application. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai manfaat terjadinya revolusi Industri 4.0. Industri 4.0 tentunya diharapkan dapat mengoptimalkan produksi karena memberikan keuntungan bagi perusahaan dan efisiensi waktu. Hal ini tentunya sangat berpengaruh bagi industri yang mengandalkan peralatan-peralatan manufaktur yang mahal. Berikut ini adalah beberapa manfaat terjadinya revolusi Industri 4.0. Yang pertama, memiliki potensi untuk memberdayakan individu serta masyarakat, menciptakan peluang baru bagi sosial, ekonomi, dan pengembangan diri. Yang kedua, minim resiko human error karena komputer memiliki kontrol penuh sehingga hasil pekerjaan cenderung konsisten. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produktivitas pada proses produksi sehingga dapat memproduksi barang dengan volume yang lebih banyak dan mengandalkan sumber daya yang lebih sedikit. Yang keempat, data yang terhubung ke cloud computing terjamin keamanannya. Dan yang kelima, sistem yang digunakan lebih canggih dan dikontrol serta dikendalikan secara real time. Keenam, meningkatkan visibilitas terhadap status ketersediaan barang serta proses pengiriman. Yang ketujuh, memangkas biaya untuk menghandle rantai pasokan. Jika penerapan otomasi industri pada era 4.0 ini berhasil dilakukan, Indonesia dapat mewujudkan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 6% hingga 7% dari 2018 hingga 2030, dengan industri manufaktur menyumbang antara 21% hingga 26% PDB pada tahun 2030. Penciptaan lapangan kerja baru juga akan mencapai 19 juta pada tahun 2030. Selanjutnya ada juga otomasi industri dan industri 4.0 sebagai state of art. State of art berarti tingkat ilmu pengetahuan dan perkembangan yang telah dicapai dalam bidang teknik, sains, dan lain-lain khususnya pada saat ini. Artinya, sudah sampai mana sih perkembangan otomasi industri dan industri 4.0? Berikut merupakan contoh state of art dari otomasi industri dan industri 4.0. Yang pertama adalah kioska otomatis yang biasa ditemui pada mal-mal. Dengan adanya mesin ini, seluruh informasi tentang suatu bangunan dapat kita ketahui dengan cara mengetap kioska tersebut sesuai dengan kemauan kita. Yang kedua adalah programmable automation, di mana dalam otomasi ini, peralatan produksi dirancang dengan kemampuan untuk mengubah urutan operasi untuk mengakomodasikan konfigurasi produk yang berbeda. Contohnya adalah automated guided vehicle yang digunakan untuk memindahkan barang secara otomatis dan terprogram. Yang ketiga adalah autonomous vehicle. Dengan adanya otomasi dan program terstruktur, sebuah mobil dapat dikendalikan oleh sistem dan memiliki sensor tertentu layaknya seorang manusia dengan menggunakan bantuan AI.
Kedepannya, otomasi industri dan industri 4.0 masih akan terus berkembang pesat seiring berkembangnya teknologi informasi. Berikut contohnya, itu ada kereta Hyperloop. Kereta Hyperloop mulai diperkenalkan CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk. Elon berambisi untuk mendorong kota-kota besar untuk memiliki moda transportasi yang cepat, aman, dan mampu mengangkut banyak penumpang. Dengan Hyperloop, 20-40 penumpang bisa diangkut dengan kecepatan sampai 1.700 km per jam. Yang kedua, ada autonomous car. Sistem kerjanya adalah dengan kamera sensor khusus yang mendeteksi gerakan dan lingkungan sekitar kendaraan. Kemudian, citra dari kamera tersebut diproses dengan kecerdasan buatan untuk menentukan arah dan tujuan mobil tersebut. Yang ketiga itu ada hologram. Teknologi hologram bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pendidikan, hiburan, atau bisnis. Dengan hologram, kita dapat melihat visual suatu objek secara 3D dan imersif, tanpa harus berada di sekitar objek. Sebuah objek menarik dengan teknologi hologram pernah dilakukan untuk membuat penonton berinteraksi langsung dengan supervisor hologram tanpa keberadaannya di panggung. Nah, sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata ya teman-teman. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.